Assalamualaikum, salam sejahtera, salam sepak bola buat semua yang menonton video ini. Didoakan agar kalian semua sentiasa berada di dalam keadaan yang sehat dan sentiasa dirahmati serta diridhoi oleh Allah SWT. Oke guys, tidak lama lagi, tinggal berapa hari lagi ya, Indonesia akan berlangsungnya perlawanan Piala Dunia ya, U17. Indonesia menjadi tuan rumah untuk kali ini. Sebelum ini Indonesia juga jadi tuan rumah tetapi batal ya yang U20 itu. Tetapi kali ini sudah confirm Indonesia menjadi tuan rumah, dan apa yang menariknya di sini dikatakan semua salut terhadap persediaan dan juga dari segi fasilitas yang Indonesia sediakan itu. Mereka sangat salut terhadap Indonesia, dan Indonesia tak main-main jadi tuan rumah. Saya yakin dan percaya dengan kebijakan dan juga dukungan pemerintah ya terhadap sukan sepak bola ini memang cukup mantap. Apatah lagi dari segi sepak bola ya, kalau kita menceritakan dari segi sepak bola, Indonesia bakal akan mendirikan training center di Kalimantan guys. Jadi ini adalah permulaan yang cukup menarik untuk Indonesia memajukan lagi sepak bolanya di peringkat dunia. Jadi kalau dilihat di sini, Indonesia menjadi tuan rumah untuk Piala Dunia U17. Dikatakan di sini semua salut, Indonesia tak main-main jadi tuan rumah megahnya Piala Dunia U17 di Indonesia. Seperti apakah infonya? Ayo kita simak dulu video ini. Jom. Oh, semua salut ya, Indonesia tak main-main jadi tuan rumah. U17 tinggal menghitung hari. Segala persiapan terus dilakukan oleh Indonesia sebagai tuan Berapa rumah. hari lagi guys? Di antara persiapan yang mereka lakukan adalah menyiapkan stadion serta tempat latihan yang baik bagi tim peserta. Nah, sebelum saya lupa, inilah yang saya tengok keseriusan ya Indonesia kalau bercerita tentang sepak bola. Indonesia ini 78% ya, hampir 80% daripada jumlah penduduk Indonesia ini adalah penggemar sepak bola, dan Indonesia bakal mendirikan ya training center untuk sepak bola di Kalimantan guys. Yang ibu kota baru di Kalimantan tuh. Jadi nampak di sini apabila FIFA memilih Indonesia sebagai tuan rumah memang tepat sekali ya, karena dari segi dia punya fasilitas tuh sudah cukup dan juga lengkap, dan penggemar sepak bola pasti akan memenuhi ya semua stadion yang ada berlangsung perlawanan untuk Piala Dunia U17 ini. Mari kita lanjut guys, Indonesia tak main-main nih jadi tuan rumah untuk Piala Dunia U17. Kita dengar dulu info selanjutnya guys, jom. Untuk saat ini, para peserta sudah berdatangan ke Indonesia. Mereka juga sudah memulai adaptasi dengan cuaca serta suasana di tanah air. Terhitung para tim peserta belum ada yang mengeluh. Pelbagai negara akan datang. Mungkin itu terjadi berkat keseriusan pemerintah dalam menyiapkan ajang 2 tahunan tersebut. Bahkan keseriusan itu sampai membuat negara-negara lain salut dengan Indonesia. Lantas keseriusan apa yang dimaksud? Berikut ini adalah jawabannya. Megahnya Piala Dunia U17 di Indonesia. Pasti ramai sangat ini guys. Ya, pada bulan Maret lalu, Indonesia harus menerima kenyataan saat status tuan rumah Piala Dunia U20 dicabut oleh FIFA. Padahal sebelum dicabut, Indonesia telah melakukan persiapan agar turnamen itu terlaksana dengan sempurna. Di antaranya adalah menyiapkan stadion sebagai venue. Pada Piala Dunia U20, Indonesia telah menyiapkan 6 stadion. Stadion itu adalah Gelora Bung Karno, Gelora Bung Tomo, Stadion Manahan, Stadion Jakabaring, Stadion Kapten Iwayan Dipta, hingga Stadion Sijalak Harupat. Namun dengan ini di Bandung kan? Yang tadi itu, yang ini. Stadion Kapten Iwayan Dipta hingga Stadion Sijalak Harupat. Nih. Di Bandung. Yang saya react baru-baru ini guys, pemain Argentina naik kereta cepat ya untuk ke Bandung ini. Pemain timnas Argentina rasa sangat teruja ya menaiki kereta cepat Jakarta-Bandung. Jadi ini satu peluang mereka menaiki fasilitas yang terbaru
yang baru saja siap dibina ya, siap lancarkan ini kereta cepat Jakarta-Bandung. Jadi di situ saya tengok mereka sangat selesa dan sangat suka ya melihat pemandangan ketika dalam perjalanan dari Jakarta ke Bandung itu. Jadi dapat juga lah promosi negara Indonesia kan. Wow. Namun dengan batalnya status tuan rumah, stadion-stadion tersebut menjadi sia-sia. Padahal Indonesia telah mengeluarkan banyak biaya untuk merenovasi stadion-stadion itu. Tapi tidak rugi juga kan apabila U20 itu tidak jadi. Tapi ini U17 dia punya kesan lebih kurang sama juga. Yang pastinya ini namanya Piala Dunia. Jadi bila menyebut tentang Piala Dunia pasti seluruh dunia akan tertumpu pada Indonesia itu. Jadi Indonesia pun dia punya persediaan tidak mengecewakan ya dan tidak ala kadar. Dia betul-betul menyediakan tempat perlawanan itu dengan sempurna dan juga dari segi fasilitas itu sudah tersusun dan juga semua tempat-tempat yang untuk perlawanan ini sudah disiap sedia. Bayangkan ketika U20 itu sebelum dia batal, Indonesia sudah cukup bersedia sebenarnya. Jadi ini untuk tambah baik sedikit saja. Dan dia punya hikmah daripada batalnya Indonesia jadi tuan rumah yang U20 itu. Indonesia dapat pengalaman bermain ya perlawanan persahabatan dengan Argentina dan juga Palestina di Indonesia. Nah, bayangkan itu adalah ranking pertama FIFA. Mereka dapat pengalaman bermain dengan ranking pertama FIFA nomor 1 guys. Bayangkan itu satu pengalaman yang sukar untuk diperolehi, tetapi Indonesia sudah ada pengalaman itu. Jadi kalau nomor 1 sudah mereka lawan, pastinya yang di bawah itu mereka sudah tidak rasa beban ataupun rasa kekok begitu kan, karena mereka sudah melawan yang nomor 1. Jadi ini teknik, psikologi dan juga mengasah mental para pemain timnas Indonesia. Mari kita lanjut guys. Padang pun sudah sedia macam ni ya. Pantas sejak semua salut dengan komitmen yang dilakukan oleh timnas Indonesia. Kecewa pastinya ada, karena saat Indonesia batal menjadi tuan rumah, FIFA malah menunjuk Argentina sebagai penggantinya. Parahnya saat Argentina menjadi tuan rumah, mereka hanya menyediakan stadion biasa. Contohnya adalah stadion yang digunakan untuk laga final. Jika diperhatikan dengan seksama, rumput stadion tersebut terlihat rusak dan seharusnya tidak layak untuk dijadikan venue sekelas Piala Dunia. Tengok kan yang ranking pertama di FIFA ya, ranking dunia FIFA pun tengok dia punya padang ala kadar saja. Jadi Indonesia sebenarnya beruntung sebab sudah ada fasilitas yang cukup sempurna ya, dan sokongan dari segi pemerintah ya terhadap sepak bola ini cukup support lah terhadap sepak bola untuk Indonesia. Wow. Ini saya yakin pasti ramai sangat guys untuk Piala Dunia nih. Tengok nih. Uruguay, Itali main di Argentina. Setelah Piala Dunia U20 selesai, kabar baik tiba-tiba datang dari FIFA. Melalui ketuanya, Gianni Infantino, Federasi Sepak Bola Dunia akhirnya menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U17. Indonesia ditunjuk sebagai pengganti Peru. Kepercayaannya terhadap Indonesia tinggi. Belum siap karena alasan infrastruktur. Tentu sebuah kabar positif sekaligus kabar yang membuat pusing PSSI karena persiapan yang mereka lakukan sangatlah terbatas. Namun PSSI tak menyerah dan berjanji akan memberikan yang terbaik supaya nama Indonesia harum di mata dunia. Betul lah. Inilah pengorbanan Erick Thohir menjadi ketua umum PSSI kan. Tidak mengecewakan. Persiapan langsung dilakukan oleh PSSI. Tak ingin mendapatkan kritikan seperti Argentina, PSSI benar-benar menyiapkan stadion yang layak bagi tim peserta. Kini sudah ada 4 stadion yang siap digunakan untuk turnamen 2 tahunan tersebut. Di antaranya adalah Jakarta International Stadium, Stadion Manahan. JIS. Hari itu kontroversi juga kan yang JIS itu, tapi sekarang sudah disebut ini
Stadion Sijalak Harupat, hingga Stadion Gelora Bung Tomo. Selain stadion, PSSI juga menyiapkan tempat latihan serta training center bertaraf internasional. Wah, training center. Tapi kalau siap lagi yang bakal dibina di Kalimantan tuh, itu memang special tuh. Ada dana dari FIFA juga diberikan kepada PSSI untuk mendirikan training center. Bayangkan kalau itu sudah siap, pasti pemain-pemain timnas Indonesia lebih terlatih dengan konsisten lagi kan. Tidak lagi berpindah randa gitu. Ada satu tempat yang khas untuk latihan sepenuh masa di situ. Wow, mantap lah guys. Apa yang dilakukan oleh PSSI dan Indonesia akhirnya membuahkan hasil. Kini segala fasilitas yang mereka persiapkan benar-benar dinikmati oleh negara peserta. Di antaranya adalah sebagai berikut. Argentina kagum dengan Stadion Sijalak Harupat. Wow. Saat tiba di Indonesia, Argentina langsung menuju Bandung untuk melakukan adaptasi. Yang naik kereta cepat karena selama Piala Dunia, mereka akan bermain di Stadion Jalak Harupat. Skuad asuhan Diego Placente itu akan tergabung di D bersama Jepang, Senegal, dan Polandia. Selama di Bandung, timnas Argentina juga langsung melakukan latihan. Para pemain tampak senang sekaligus antusias mencoba stadion markas dari tim Persib Bandung tersebut. Wow, memang dorang rasa sangat senang sekali ketika bermain di sini nih guys. Oke, itu stadion mana lagi? Para negara peserta berebut Bali Training Center. Bali Training Center akhir-akhir ini menjadi tempat yang ramai diperbincangkan. Itu terjadi karena di tempat tersebut terdapat beberapa negara yang melakukan latihan sebelum Piala Dunia bergulir. Tercatat negara-negara tersebut adalah Amerika Serikat, Jepang, Meksiko, hingga Kanada. Kini ada dua negara lain yang menyusul ke sana. Dua negara itu adalah Argentina dan timnas Spanyol. Mereka juga penasaran dengan mewahnya fasilitas yang ada di Bali Training Center. Pusat wisata lagi, pasti semua orang mau datang. Itu yang berlomba-lomba dorang sebenarnya datang ke Indonesia nih. Ada yang sampai bawa family guys. Tengok nih situasi di ini ya, di Indonesia Bali memakai stadion besar sebagai tuan rumah. Wow. Berbeda dengan Piala Dunia Senior, FIFA membebaskan stadion untuk Piala Dunia U17, di mana mereka tak mengharapkan stadion berkapasitas besar untuk dijadikan tuan rumah. Karena yang terpenting, kualitas lapangannya layak untuk digunakan. Namun Indonesia tak mengindahkan itu, karena mereka menggunakan stadion besar untuk dijadikan tuan rumah Piala Dunia. Stadion yang dimaksud adalah Jakarta International Stadium. Stadion yang berkapasitas 82.000 penonton. Betul lah guys, kalau stadion yang tidak besar kan, dia rasa macam tidak best lah. Sebab di Indonesia nih penggemarnya tuh yang paling penting. Kalau kecil pasti tidak muat guys. Sedangkan yang Argentina lawan yang friendly itu kan, dan juga Palestina tuh yang yang baru-baru itulah yang perlawanan persahabatan tuh dipenuhi oleh supporter dan juga penggemar sepak bola datang ke Indonesia ya melihat. Jadi stadion itu penuh. Jadi kalau dia ambil ini yang stadion yang besar-besar nih, memang itulah sebenarnya yang kelebihan pada Indonesia sebab ramainya penggemar sepak bola itu guys. Tak hanya besar, stadion tersebut juga terlihat sangat mewah jika dibandingkan dengan stadion-stadion besar dan mewah di negara lain. Bukan kaleng-kaleng persediaan Indonesia untuk Piala Dunia U17 ini guys. Serius saya katakan ini. Memang tidak mengecewakan. Inilah saatnya Indonesia menampilkan dia punya fasilitas dan juga
keupayaan Indonesia itu. Selama ini kan negara-negara asing melihat Indonesia ini hanya tempat sebagai pelancongan, tetapi bila datang bermain bola dari seluruh dunia kan datang, baru orang nampak jelas, oh Indonesia ini rupanya seumpama macam nih begitu. Dengan tuan rumah sebelumnya, Brazil adalah tuan rumah Piala Dunia U17 sebelumnya. Pada edisi tersebut, mereka hanya menyiapkan 4 stadion dengan kapasitas kecil. Yang paling kecil adalah Estadio Olimpico dengan kapasitas 13.500. Sementara yang terbesar adalah Estadio Kleber Andrade dengan kapasitas 21.000 penonton. Untuk kalau dibandingkan dengan JIS, JIS dulu hampir 80.000 kan? Yang paling besar, jumlah itu hampir disamai oleh Stadion Manahan, yang notabene adalah stadion dengan kapasitas terkecil di Piala Dunia Indonesia tahun ini. Tentu sebuah perbedaan yang menunjukkan jika Indonesia benar-benar serius sebagai tuan rumah Piala Dunia. Mantap lah. Jadi kalau ditengok daripada persediaan Indonesia untuk perlawanan sepak bola Piala Dunia U17 nih, kalau tengok sini semua salut ya, Indonesia tak main-main jadi tuan rumah. Kalau melihat daripada persediaannya memang cukup rapi dan juga teratur, dan mungkin selama ini ya FIFA tidak melihat perkara seumpama ini ya, dia tidak yakin. Tetapi yang saya jadi satu persoalan, apabila Piala Dunia U20 batal, lepas tu U17 jadi lagi tuan rumah. Jadi ini bermakna keyakinan dan kepercayaan FIFA ya terhadap Indonesia cukup tinggi, dan juga dia berkeyakinan Indonesia boleh mengendalikan sebagai tuan rumah. Lihat saja kalau disebutkan tadi beberapa stadion itu memang stadion yang mewah dan juga besar yang bertaraf internasional. Jadi bila melihat apa yang Indonesia lakukan ini, saya yakin di suatu masa akan datang nanti untuk menjadi tuan rumah itu FIFA tidak teragak-agak lagi untuk melantik ya Indonesia ini sebagai tuan rumah, karena dari segi dia punya persiapan dan juga dari segi dia punya pengendalian ya, pengurusan itu tidak ada masalah. 2 kali sudah. Pertama U20 untuk Piala Dunia, sekarang ini U17. Nah, jadi FIFA berkeyakinan tinggi terhadap Indonesia untuk mengendalikan Piala Dunia. Jadi untuk ke depan ini rasanya banyak lagi event-event yang bertaraf dunia yang mungkin akan dilakukan di Indonesia. Dan Indonesia ini kelebihannya dari segi dia punya penggemar sepak bola tuh memang cukup tinggi ya, 80% lah, lebih kurang 80% daripada jumlah penduduk itu semua meminati sepak bola. Nah, jadi saya rasa itu di masa akan datang Indonesia pasti akan tunjuk lagi untuk menjadi tuan rumah. Jadi kalau sini dikatakan semua salut, memang pun sebab Indonesia telah melakukan yang terbaik ya untuk menyambut para tamu ya, dan Indonesia ini terkenal dengan ramahnya. Jadi pasti pemain-pemain sepak bola antarabangsa yang datang ke Indonesia akan terkesan dengan layanan yang diberikan oleh Indonesia. Jadi guys, semoga perjalanan untuk sukan sepak bola ini berjalan dengan lancar, dan semoga Indonesia dapat sesuatu yang dapat memberi manfaat pada negaranya. Saya tengok di sini memang ramai yang akan datang ke Indonesia untuk Piala Dunia U17 ini. Lagi-lagi Indonesia ini bukan sekadar untuk sukan, tetapi di situ juga boleh berlibur ya. Tempat wisata paling cantik ada di Indonesia. Nah, itulah yang saya nampak kenapa semua salut terhadap Indonesia. Jadi guys, bagaimana pula pandangan kalian terkait dengan perkara ini? Nanti kalian komen di bawah ya. So, itu saja, kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.